tidak perlu bereaksi, tidak perlu overreaksi. Kan kamu tidak mau kasih laporan keuangan. Kan saya sambil senyum ngomongnya kemarin diledekin sama orang ADHD itu si Benyamin kan. Ya sudah kalau kamu nggak mau di sini nggak usah dipaksa. Terus kenapa marah mereka saudara? Coba mencaci maki saya lagi, saya dikirimi videonya ya. Saya dicaci maki dengan sekuat tenaga sama mereka. Ya saya mah biasa aja. Soalnya ada yang tersembunyi kan. Ya nggak tahu. Saya nggak mau ngomong apa-apa. Bukan saya yang ngomong loh. Saya juga nggak mau. Kalau bilang tersembunyi apa yang mau disembunyikan apa? Duitnya nggak ada. Saldonya nggak jelas. Kalau Damaris buat rebutan cocok. Duitnya 400 juta. Kalau rumah buat rebutan apa? Duitnya receh semua, nggak ada duitnya. Duit aja dari saya nombokin sama Bu Mantu sama Pak Suara. Kalau kita nggak nombokin juga nggak punya duit mereka. Dan kita nombokin. Pasti. Kemarin sudah di statement sama Bu Mantu, sudah statement Pak Suara. Kita nombokin. Kemarin aja saya yang ngemis-ngemis sama Pak Suara. Pak, tolong Pak. Kasih dananya kurang Pak. Butuh berapa, kurang berapa. Pak Suara mau ngasih berapa? Akhirnya transfer Pak Suara 25 juta. Kalau nggak ditransfer juga. Kemarin Pak Suaranya udah nggak pernah transfer lagi ke sana. Kalau nggak saya mintain juga nggak kali kasih sama Pak Suara. Ya itu saya mintain ya 25 juta saya ke Damaris semua. Damaris urunan itu ngasih ya berapa tuh habisnya tuh hampir 30 juta tuh ya. Malam sunnah. Ya sudah malam sunnah. Yuk ya, God bless you. Sudah tadi ya sama Linda ya. Ini segini banyak, ini orang-orang pada kemana nih? Oh, tumben pada pendiam-pendiam. Biasanya pada talk aktif. Nggak taunya di chatnya saling caci maki lagi. Kalau chatnya caci maki. Malu kucing apa? Oh, iya, nanti tiba-tiba di kolom chatnya caci maki semuanya, aduh. Iya, makanya. Nah, ya kan, ini ngomongnya jadi macam-macam kan. Ya, pantesan. Yang 2 hari yang apa? Tak tahu 2 hari yang lalu ini saya dengar si South Africa ini apa? Bilang katanya Israel ini genocide ini apa namanya dia itu apartheid. Nah, saya bilang kamu kok ngomongin yang sekarang ya, waktu Oktober 17 kok nggak ada yang ini yang bahas ya. Itu loh aneh lah dunia ini. Ya memang framing Pak. Oktober iya makanya Oktober 7 itu kok nggak ada yang ngomong. Ya, yang mati berapa, yang dimatiin itu siapa, nggak ada yang cerita. Kau tuh bilang genocide yang ini, yang itu. Banyak cincong semua. Nah, ini saya kok nggak bisa nih, nggak usah kan ya. Iya memang framing Pak, itu framing. Iya sampai UN aja kan ini bias. Crispy siapa nih Crispy nih? Mungkin bisa jalan merupakan strategi elit-elit ZOM. Keadaan di Indonesia, enggak lah, saya nggak punya strategi yang aneh-aneh begitulah. Saya orang tidak suka main intrik ya. Tahu sendiri kondisi Indonesia bagaimana, senggol keyakinan. Yang saya ngomong itu ya, Anda yang ada di sini tidak mungkin ditangkap. Coba kita sudah 3 tahun ya dari zaman saya DPO, ada nggak yang ditangkap di kita? Malah yang keluar dari kita pada ditangkapin satu-satu, saudara. Yang di sini mah baik-baik saja ya. Kenapa? Karena mereka tahu, pemerintah tahu channel kita dimonitor internasional. Sekali ditangkap, saya makin kalau Anda ada yang ditangkap di sini, Anda akan mengukuhkan posisi saya, saudara, sebagai pencari suaka yang akan pembela keadilan. Makanya pemerintah tidak akan nanggepin kalian. Semakin kalian diganggu, saya akan makin kokoh posisi saya sebagai pembela keadilan dan kebenaran di mata Eropa. Jadi nggak akan ditangkap. Kalau kamu keluar dari sini, ya kamu cuma urusan sama orang Indonesia doang. Gitu. Kalau kamu di sini, kalau keluar dari sini, kamu cuma urusan sama orang Indonesia. Kalau kamu ada di dalam sini, kamu urusannya sama orang seluruh dunia. Kamu kan langsung dinilai karena channel saya kan ada ini ya intelijen ya.
yang masih di Indonesia tolong bijaksana dalam mengomentari pembahasannya di Bincang Paul. Enggak lah, kamu ini sedang memframing inilah ya. Kamu ini sedang memframing. Kalau kamu nggak punya nyali, nggak usah kesini lah, nggak usah masuk lah, ya. Nggak usah kamu di sini terus bikin-bikin framing ya, nih ya, crispy, keren dia. Kamu kalau nggak punya nyali, nggak usah di sini lah, ya. Itu framing atau ngancem? Ya, ancem. Beda-beda tipis nih Bapak. Peti Pak, Peti Lavea, ya. Aduh. Ini ada lagi, oh ini orang-orang baru semua ya, nyong segala, ada orang tiap hari masuk gonta-ganti nama memframing ya, yang suka bahas aneh-aneh, jadi tenang saja ya. Orang dari seberang Bapak. Iya, ini kayaknya sejuk atau teduh, karena saat kalau CBC sedang panas, saya nggak panas saudara ya, jadi sebetulnya saudara Galaurwa itu tidak perlu bereaksi, tidak perlu overreaksi, kan kamu tidak mau kasih laporan keuangan. Kan saya sambil senyum ngomongnya kemarin diledekin sama orang ADHD itu si Benyamin kan. Ya sudah kalau kamu nggak mau di sini nggak usah dipaksa. Terus kenapa marah mereka saudara? Coba mencaci maki saya lagi, saya dikirimi videonya ya. Saya dicaci maki dengan sekuat tenaga sama mereka. Ya saya mah biasa aja. Soalnya ada yang tersembunyi kan. Ya nggak tahu, saya nggak mau ngomong apa-apa, bukan saya yang ngomong, saya juga nggak mau. Kalau bilang tersembunyi apa yang mau disembunyikan, apa duitnya nggak ada, saldonya nggak jelas. Kalau Damaris buat rebutan cocok, duitnya 400 juta. Kalau buat rebutan apa duitnya receh semua, nggak ada duitnya. Duit aja dari saya nombokin sama Bu Mantu sama Pak Suara, kalau kita nggak nombokin juga nggak punya duit mereka. Diulat dulu buat rebutan Galarua itu. Kamu mau di sini jalan sesuai dengan aturan kita, nggak mau ikut aturan kita, nggak usah ribut, nggak usah overreaktif. Oh jadi sana sini kayak orang di apa ya? Saya kan nggak ngapa-ngapain kalian. Apakah kalian jelek? Ya nggak tahu. Ya nggak tahu sih. Iya nggak tahu juga, kita nggak bisa ngomong. Ya kenapa mereka nggak mau kasih laporan? Apakah mereka curang? Ya belum tentu, bisa jadi dasarnya otaknya sudah diracuni orang lain lagi, ditakut-takutin. Kan orang bisa saja, orang tidak mau itu alasannya kan segudang ya. Pokoknya kalau tidak mau apapun alasanmu dari A sampai Z balik lagi ke A Z lagi, ya pokoknya satu septic tank pun alasanmu, pokoknya saya tidak mau. Alasanmu apapun saya nggak mau. Udah nggak usah dibahas, ini kan YouTube-nya saya, kalau ada apa-apa nanti saya DPO-nya bukan DPO penistaan agama, tapi DPO menggunakan uang yayasan lagi, kerjasama itu loh. Makanya saya bilang saya stop, saya nggak mau tanggung jawab kalau kamu nggak mau buka ke saya. Kalau kamu buka ke saya dan kepada donatur kita di sini, Pak Suara dengan Bu Mantu, kalau sampai kurang kita nombokin, pasti. Kemarin sudah di statement sama Bu Mantu, sudah statement Pak Suara, kita nombokin. Kemarin aja saya yang ngemis-ngemis sama Pak Suara, Pak, tolong Pak, kasih dananya kurang Pak, butuh berapa kurang berapa, Pak Suara mau ngasih berapa, akhirnya transfer Pak Suara 25 juta. Kalau nggak ditransfer juga, kemarin Pak Suaranya udah nggak pernah transfer lagi ke sana. Kalau nggak saya mintain juga nggak kali kasih sama Pak Suara. Ya, itu saya mintain ya 25 juta, saya ke Damaris semua, Damaris urunan itu ngasih, ya berapa tuh habisnya tuh, hampir 30 juta tuh ya. Kan dari 50 juta sendiri itu, ya kan? Jadi enggak lah, kita nggak bisa menduga-duga. Pokoknya ikut aturan di sini, jangan. Aturannya simpel, buka laporan keuangan, ya saudara ya. Jadi nggak usah. Ini sampai kalau saya bicara ini langsung pada resen semua, langsung pada komentar semua. Jadi seneng ya, memang enaknya kita goreng-goreng saja supaya rame kali ya. Jadi channelnya rame, digoreng-goreng. Ini ada ulat bulu. Ulat bulu. Halo, nih tukang goreng nih, ulat bulu nih, tukang goreng-goreng nih. Goreng. Gorengan tempe. Aduh nih, ini bakul tahu aci nih ulat bulu nih. Kue, aku minta nomor handphone kue, aduh. Dulu bisa nyambung. Sekarang mau nyerang saya, Pak Pol. Dia mau nyerang saya nih. Ini ulat. Ini genteng nih, muka kelihatan nih, lihat. Andi Wong Java. Gue dengar. Luar biasa pastor sampaikan tentang ini lu kelihatan muka gue.
Lu lihat muka gua ini, Gua ngomong gentel, juga. bukan ngumpet-ngumpet. Ada lu Ini ngomong ya, deh. muka gua lihat nggak, Andi? Nggak. Om Teddy kok diam aja itu. Om Gua lihat Teddy, itu apa? Andi, lu kan tetangga lu. Kalau gua jauh, kalau dekat gua datangin itu. Ya kita ngoceh Gua di lihat sini kan fotonya Citmang bagus, tuh. ya kan. Kita Muka lu. kompak. Kita kan kompak, ya kan, ngomporin pastor, ya kan, sama Jenderal Tobing, baru rame, ya kan. Lu lihat sendiri, partisipan aja sekarang udah merosot, dulu hampir 100. Jadi gini, Enggak pastor, juga, kita dengar mulai Pandi, berkurang antar, itu sudah setahun lalu, ya, sejak si ya, Hendro Firleso di sini, terus kita ya, kan berapa kali keblokir kan. ya, betul. Jadi Sangat paling betul. cuma Jadi gini, 40, jadi kita mau 60 dongkrak ya. lagi nih. Tapi kalau Kita mau ibadah dongkrak, kita pastor. selalu di atas 100, Pak. Iya betul, naik terus Opung Iya, Pandi. kalau Ini kali si hari Andi yang malas ini, nih. jadi gini Andi, Pak, supaya jangan salah. malas Nanti ya? nanti digoreng-goreng lagi sama orang Pak. Nanti dikira saya ditinggalin orang lagi. Kalau hari Minggu Bukan, si Andi sama nih kalau lagi doa, nggak karena pernah kan ikut aman-aman Opung saya Pandi, bicaranya. sekali wae. Gini, bentar. Nanti kalau salah ngomong Pastor. nanti saya di framing orang nanti saya nggak mau di framing ya. Jadi kalau kita bicara sosial politik dulu sebelum Hendro Firleso pergi ya kan, ya Hendro Firleso saya pergi juga baik-baik saja, kita juga nggak ada masalah dengan Hendro Firleso ya kan. Dia pergi, dia kan bikin channel sendiri ya kan, ya mulai kita kebagi pemirsanya karena jamnya sama ya kan. Ya nggak apa-apa kan, tapi kan pemirsa di YouTube monetasinya apakah tambah berkurang? Enggak juga, monetasi kita tambah kenceng ya saudara ya, monetasi kita kenceng saudara ya, lihat nih ya. Kalau Anda lihat monetasinya kita, ya kan indikatornya kan dari monetasi saudara. Lihat nih, ya kita lihat nih ya. Nah, nih, ya lifetime. Nah kita buka tuh kan, lifetime tuh ya. Ini kan kita mulai dimonetasi, saya mulai aktifkan dari mulai 2019 tuh. Nah tuh ya. Kita mulai dari 2019, lihat grafiknya. Ya kan, tambah naik kan. Nah, gitu ya. Jadi kalau hari Minggu, karena saya bicaranya yang tenang-tenang, nggak panas, orang kumpul masuk semua, 100 lebih. Kalau doa pagi, ya 90-an lah, 80, 90. Kalau lagi gubrak-gubrak begini, yang dulu, kalau sekarang ini kan kita belum naik, tapi kan kemarin udah naik ya, kemarin sudah mulai naik ya. Karena kalau saya kasih pengumuman ya orang pada masuk. Kalau nggak saya kasih pengumuman, orang tahu ini kita lagi mau gubrak nih. Tadi saya lupa kasih pengumuman. Ya, nanti hari besok kita kasih pengumuman ya, kita tentang apologetika. Jadi banyak yang belum tahu. Nanti kalau kasih pengumuman kayak kemarin hari Senin Selasa, ya banyak 70 kemarin yang masuk. Itu Pak. Nah, mereka takut ketika saya mulai gabung yang sama Pak Pute, Pak itu yang kita mulai nyerang-nyerang pemerintah itu, orang-orang pada takut. Makanya mulai kita selalu stabil 30, 40, tapi tidak pernah di bawah 30. Ya, selalu 30, 40, karena kita nyerang pemerintah, mereka takut. Nah, makanya Jibril bersabda, saya Januari sudah tidak boleh menggubrak lagi, tidak boleh yang keras-keras, nggak boleh. Tapi saya masih bahasa Indonesia, masih, tapi sudah bukan suara kenabian lagi. Saya cuma membahas, menganalisa. Beda kan ya, supaya jangan salah. Dan saya menceritakan lebih banyak untuk dunia, ya. Dan saya menjawab, kenapa? Karena ini saatnya menjawab para mualaf, gitu, ya. Dengan tema-tema apologetika. Makanya begitu saya kasih umumkan 2 hari kemarin ya 70. Pak Taufik masuk, ya datang ya 70. Kalau saya umumkan tadi saya lupa, karena saya tadi baru ngajar persiapan, saya lupa kasih woro-woro. Kan 2 hari kita, 3 hari berturut-turut kan kita di atas 60, Pak. Itu ya, supaya jangan di framing nih. Saya nggak mau kan setiap kali ini kan selalu saya tunjuk, lihat di layarnya. Di layar Anda yang Senin, Selasa, Rabu tuh ya. Lihat. Kelihatan nggak tuh Senin? Ya. Nah itu kelihatan kan? Di layar Anda itu kan kelihatan jumlah pesertanya tuh bagian bawah tuh. Kan kelihatan di bagian bawah jumlah pesertanya. Ya. Nah terus ini kayak seperti Crispy Candy ini ya. Bahwa ini adalah strategi, ini untuk anak takut, inilah itulah, itu kan hanya framing, enggak lah. Ketika saya berapologetika, nggak akan ada yang ditangkap. Kecuali Anda jangan salah ngomong di sini, jangan ikut-ikutan ngomong yang aneh-aneh.
Anda ngomongnya hanya bertanya saja, masa bertanya saja nggak boleh? Kan saya yang jawab. Nggak akan ditangkap. Dari zaman dulu tempat kita nggak ada yang ditangkap. Ya, kalau begitu sudah kan dikasih Candy kan, dia kan bayar. Dia ikut di sini kelas kita tapi nggak lulus, saudara ya. Si Candy ini. Ya makanya saya nggak mau ganggu sama dia. Saya sudah kasih nasihat. Caramu itu namanya menista agama Islam. Ya, dia bandel. Ya sudah, ditangkap. Saya nggak mau urusan. Kita juga nggak usah nulungin. Itu tanggung jawab dia sama negara. Karena kita sudah saya tegas, sudah saya kerasin ya. Kamu tidak boleh berapologetika dengan cara begitu. Ya, satu karena dia pernah belajar di sini, makanya saya berak marahin dia. Pernah ya, belum lulus, tapi dia nggak lulus, saudara ya. Makanya ngawur dia, berapologetika ngawur. Saya bilang kamu ngawur, caramu enggak. Saya nggak mau. Dia kemarin telepon saya, tak blok langsung, sudah saya nggak mau lagi. Kamu caramu ngawur kok, saya nggak mau. Dinasihatin nggak mau kok kamu. Ya. Gitu. Jadi jangan di-framing ya. Ya, si Pak. Cipmang ini dulu lanjut Pak Po, si Cipmang. Ya, ini ulat dulu silakan. Pastor, Ya. Pastor, bagus Ya. banget ini topik Iya. isunya. Ya, jadi jangan ngomong tempat kita Pastor, sudah sepi, jangan ya. Kita rame terus, monetasi tambah banyak, viewer tambah banyak. Bukan, hanya kita Tergantung tema, tergantung topik. Rame-rame. Andi, Teddy, ya kan, semua kita semangat dong. Jangan karena musim hujan Jakarta. Begini Pastor, pertanyaan. Saya pernah mendengar ada ajaran 72 macam di agama seberang. Dikatakan hanya satu yang nabinya bilang yang benar. Nah, itu pertanyaan kan menarik. Ada 72, beda dengan 73 bidadari. Itu saya pernah dengar, ya kan. Sehingga mereka itu kalau di Indonesia sangat banyak itu aliran kepercayaan agama ini. Pertanyaannya benarkah 72, Pak? Nah, ratusan, katanya Pak. ada katanya ada di Indonesia. Dulu pernah saya dengar Islam yang terbaik di dunia itu tuh di tingkat ASEAN Malaysia, ya kan. Dulu ya, itu klaim apa namanya? Itu klaim-klaim yang tidak pernah bisa dibuktikan. Jumlah sekte Islam itu bukan 72, Pak, ratusan, Pak. Ya, oke. Ratusan ya, jumlah sekte Islam itu ratusan, bukan cuma 72, ya, Pak. Di Indonesia saya pernah dengar 72. Hanya satu yang benar, katanya si Muhammad. Pertanyaan saya, ya ada korelasinya. Datangnya orang yang jenggot jidatnya hitam, ada jenggot, celana gamis, buatlah hat-trick. Kan itu kan baru nongol tahun sebelum 2017, tahun 2000-an lah setelah reformasi, ya kan. Artinya kalau kita melihat apa yang dikatakan pastor ini kan luar biasa sekali nih pengetahuan kita sebagai pengikut Yesus itu alangkah indahnya kita tahu. Sehingga kita tuh bukan berdebat, artinya memahami perilaku subjektif objektivitas daripada tetangga kita, saudara kita ini. Bagaimanapun kita harus juga memahami apakah Hindu, Buddha, Konghucu, Tao, kan ada Tao kan, Buddha, Konghucu, Tao, Hindu, dan lain-lain. Karena bagaimanapun kita kan, seperti pastor kan wawasannya luar biasa. Islam pun tahu di Al-Quran. Malah pastor rencana disuruh oleh Haifa untuk belajar tentang Arab, Islamologi kan, tentang agama Islam. Bagus sekali. Saya juga ingin belajar. Ya kan? Sebentar ya Pak. Jadi Pak sebentar ini. Karena udah tua, tolong cek yang di YouTube. Saya juga ya karena kesibukan masih yang. Ya. Yang di YouTube nge-lag nggak ya? Tolong cek yang di YouTube. Tolong jawab nge-lag nggak ya? Ini kok anu ya? Oh enggak ya? Sorry. Lanjut Pak. Lanjut Pak. Sorry. Supaya jangan kepanjangan terus tiba-tiba nge-lag. Lanjut jadi, Pak. Pastor ya. Menarik ini Pastor ya. jadi kalau kita paham, mengerti, sehingga kita itu katakanlah di-adjust atau
diskreditkan atau diintimidasi, itu ngerti juga Bapak ya. Bukan ngerti, pokoknya tahulah dikit ya kan. Sehingga kan dalam berkomunikasi kita kan artinya kita tuh kan bukan ingin diakui bahwa kita tuh kebenaran itu kan hakiki. Pada hakikatnya kan hakiki, itulah yang kita cari kan. Sehingga kita tuh yang dikatakan seperti Isa, ternyata bukan, ya kan. Bukan Yesus. Kemudian Ismail, bahwa turunannya sudah musnah, ya kan. Ada yang bilang Ismail tuh sekarang turunannya Nebayot Kedar itu lanjut sampai Muhammad, ya kan. Jadi hal-hal beginilah pembelajaran ini khusus bagi kita, sangat elok untuk kita dapat paham. Karena konteks dan teksnya itu, buku yang seperti Pastor bilang dari Gramedia itu bagus banget tuh. Yang ada 10 negara di dunia yang dari obor saya pernah dapat. Pastor mungkin lebih banyak tahu persis. Karena bagaimanapun kita ini, kenapa permasalahannya? Kok mereka tuh expose tentang SARA, suku, agama, ras, antar golongan. Karena ini sangat seksi di negara kita nih. Kenapa? Karena di Indonesia khususnya, maaf ya, secara antropologi, budaya, kebiasaan, manusianya kurang apa namanya, kalau dikatakan nggak elok, ada benarnya, malas. Karena malas dan malas itu, kalau orang malas selalu menjelekkan orang rajin. Orang jelek selalu menjelekkan orang cantik. Orang cantik tidak pernah menjelekkan orang jelek. Orang kaya apalagi menjelekkan orang miskin. Demikian sekelas info Pastor. Itu yang tadi saya bilang Pak, itulah framing Pak. Itulah yang saya bilang tadi, ya, itulah yang disebut dengan framing. Dunia ini, ya, dunia ini penuh dengan framing. Ini Pak problem solving ini karena internetnya low, berebet Pak. Mungkin perlu geser sedikit, ulat bulu, ya, geser sedikit. Oke, nanti reset lagi kalau mau bicara. Nah, dunia ini penuh dengan framing, saudara. Setiap orang memframing orang lain. Yang saya hindari adalah orang memframing saya, langsung saya tolak. Saya nggak mau orang memframing menentukan nasib saya. Memframing orang itu menentukan nasib orang loh, saudara. Anda nyadar nggak? Kalau ada orang memframing kamu, saya dulu masuk saya masuk dulu namanya pertanian, agroteknologi loh itu padahal loh, agroteknologi. Dan Satya Wacana salah satu the best. Ya, IPB aja waktu itu kalah sama kalah sama Satya Wacana. Jangan tanya, dosen-dosen kita semua dari Inggris, dari Inggris, dari Amerika, dari Belanda, dosen-dosen kita ya, bule-bule, dosen saya bule semua ya. Separuh dosen saya bule waktu saya kuliah di Satya Wacana dulu. Nah, jadi lulusan kayak istri saya juga sama ya, separuh dosennya dia bule. Makanya istri saya waktu daftar di sini, dia tidak perlu ujian persamaan lagi, nggak perlu kuliah lagi, karena dia sudah disamakan. Sertifikatnya sudah setara dengan sertifikat di Belanda. Pertanian Satya Wacana juga, karena pertanian Satya Wacana itu yang bangun siapa, saudara? Misionari Belanda. Makanya kurikulumnya disamakan dengan yang di Belanda, saudara. Ya. Nah, kemudian saya masuk Satya Wacana, sepupu saya semua menghina, saudara ya. Saya di framing. Udah nyerah kamu ya, udah nyerah ya. Saya tahu persis sepupu saya ini sekolahnya nggak lebih pintar dari saya, saudara ya. Kan kita seumuran semua rata-rata. Saya selalu nilainya bagus waktu SD SMP ya, waktu SMA saya jeblok karena saya banyak pelayanan ya, tetapi sepupu saya ini nilainya di bawah saya ya, tetapi saya selalu stabil, saudara ya. Nah, kemudian kamu nyerah ya, saya diam saja. Kemudian saya masuk pertanian dan nggak dinyana, saudara, di antara seluruh sepupu saya, dari yang paling tua sampai yang paling muda yang sudah kerja, gaji saya paling gede, saudara. Serius, saudara, gaji saya paling gede. Ya, bahkan sama yang kerja di Astra saja gajinya gede saya, saudara. Ya, sama sepupu saya yang kerja di Astra loh, ini Astra siswanya Astra loh, gajinya gede saya, saudara. Padahal dia GM di Astra, gajinya masih gede saya. Ya, padahal saya lulusan pertanian. Ya, saudara, saya tidak mau di framing.
Ya, dan kebetulan, balik lagi, saya masuk ke sebuah perusahaan yang Chinese minded, perusahaan perkebunan Chinese minded, saudara ya. Makanya saya langsung diorbitkan sedemikian rupa, makanya gaji saya gede itu, saudara ya. Ya kalau orang gajinya sudah gede, masa dia pindah kerja gajinya turun? Ya naik terus kan. Nggak mau orang pindah kerja gajinya turun. Saya mah pindah kerja gajinya naik, saudara. Kalau kamu gajinya turun, ya karepmu. Saya mah kalau pindah kerja gajinya naik. Ya pindah paling nggak minimum naik 10%. Kadang-kadang bisa naik 2 kali. Kadang-kadang ya. Kita kan bluffing. Waktu interview kita bluffing, saudara ya. Kita bluffing dan kita tunjukkan proyek-proyeknya kita. Makanya saya suka bikin proyek mercusuar. Kita harus bikin satu penanda. Supaya orang tahu, oh itu ya. Oh ya, coba lihat itu namanya saya. Ya, dari dulu kalau cari informasi saya ya di internet itu dari zaman banyak banget nama saya di internet ya, Paul Sang. Karena itu tadi ya, karena saya selalu bikin proyek-proyek mercusuar itu tadi. Itu caranya, ya makanya jangan mau di-framing. Jangan orang lain memframing kita. Nah, dan saya juga tidak suka memframing orang lain, karena biarkan orang-orang itu bertumbuh dengan diri sendiri. Kenapa kita jangan memframing orang lain? Karena kita sendiri pun di-framing tidak mau kan. Makanya jangan lakukan ke orang lain. Tadi Islam kita balik lagi ya. Islam 72 aliran. Islam sedang memframing dirinya bahwa perkataan Muhammad adalah tepat. Iya dan amin. Tuh 72 meleset. Ngomong 72 aliran saja sudah meleset si Muhammad ini. Enggak 72, ratusan saudara aliran dalam Islam itu. Enggak 72. Ya, ratusan dan saling bunuh-bunuhan. Lalu yang paling benar yang mana? Islam yang paling benar? Ya, semuanya merasa paling benar. Rasyidun, Sunni, ya, ahli sunnah wal jamaah dari sahabat ya, merasa paling benar. Orang Syiah yang dari keturunan Muhammad langsung merasa paling benar. Orang Syiah alirannya puluhan, orang Sunni puluhan. Itu kan dari hadits nanti ya. Haditsnya adalah Islam ini jadi 72 aliran dari hadits. Haditsnya orang Sunni. Orang Syiah bilang ketawa dia. Orang saya bilang cebok pakai 3 batu aja dia hadits Bukhari. Orang Syiah ketawa terbahak-bahak, dia bilang tolol nih orang-orang Sunni ya. Memang orang tolol ya. Ketawa terbahak-bahak pakai cebok. Enggak ada Muhammad suruh cebok pakai 3 batu. Tak tunjukkan ya, tak tunjukkan di bukan internet, Sahih Bukhari bahasa Inggris, dia tambah ketawa terbahak. 1 bis itu isinya orang Iran ketawa semua. Saya baru tahu nih Muhammad cebok pakai 3 batu. Dia bilang begitu, saudara. Ketawa, benar-benar ketawa terbahak, 1 bis ketawa semua. Ya saudara ya, dia bilang karena mereka memang Sunni dengan Syiah ini kan saling menghina. Ya, nah itu. Ya, mau pakai yang mana? Hadisnya saja berbeda-beda. Begitu, Pak Ferdinand. Coba cek dulu suaranya udah geser belum? Saya jadikan co-host ya. Ya. Tapi kalau sudah ngomong langsung dimatikan sendiri ya. Soalnya Ya, oke. begitu keluar dia langsung ganggu yang lain, Pak. Oke, jadi Pastor ya kembali lagi luar biasa ini bagi kawan-kawan. Terutama Pak Teddy, Pak Andi ini harus banyak tahu sehingga beracara di tingkat internasional ya kan sedikit banyak ada efeknya di dunia internasional, terutama apa namanya Amnesty Internasional, karena Amnesty Internasional menyangkut segmennya tentang HAM, tentang sosial, agama, politik, dan lain-lain. Karena politik itu produk Amnesty hukumnya. Internasional yang di luar negeri, Pak, bukan yang di Indonesia Ya, loh. betul. Ada Kalau yang di Indonesia itu Usman kita Hamid. sudah laporin, Pak. Amnesty Internasional Ya, yang di Indonesia ya. ini udah kita laporin. Percuma, Pak. Usman Hamid itu kepalanya. Percuma itu bullshit Itu semua, Pak. orang kadrun juga itu. Ya kadrun, Pak. Jadi kalau Tapi ya, Pak, jadi, waktu maaf itu ya, Pak. Ah. Waktu yang ke Ah. Amnesty Internasional ini, saya nggak tahu yang benar yang mana. Waktu kejadian kasusnya KC, kita bilang, mereka kan sesumbar, si pengacara KC katanya sudah ke Amnesty Internasional di Indonesia. Tapi orang Amnesty Internasional Indonesia, waktu itu ditanyain, sebentar, saya lupa yang nanyain ya, waktu itu ya, pengacara juga, ngomong di sini kan, saya sudah cek, sudah telepon nih Pak, orangnya sudah saya telepon nih Pak, ngomong barusan nih, nggak ada surat masuk Bu. Kalau masuk, kita langsung tangani, nggak ada katanya. itu biasalah Pastor, ya kan.
teori konspirasi, intrik-intrik itu, Pastor. Ya, Artinya maaf gini, ya. mau bener mau enggak, tapi menurut saya, tapi kemarin kalau si siapa Khaliot Jacques itu waktu bilang Amnesty Internasional, dia bener-bener nulis disesekan ke kita kan waktu itu kan. Betul. Ini Jadi, ada komandan apa? Permesta.